izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Fitra Ismana Ferni dengan NIM 2115302026. Saya Endah Pangestu Putri dengan NIM 2115302008. Baik Bu, kami akan mempresentasikan tentang komunikasi konseling pada remaja, ibu hamil, dan anak-anak. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Dek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Isma yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu, nama Dek siapa ya, Dek? Nama saya Endah Bu. Umurnya berapa, Dek? Umur saya 20 tahun Bu. Baik, Dek. Jadi, Adek sekarang ada Begini Bu Bidan, saya berapa hari ini merasa tubuh saya ini lemas, lesu, letih, mudah lelah Bu. Bahkan tadi di kelas waktu mau duduk, mata saya ini berkunang-kunang. Jadi saya kenapa ya Bu Bidan? Oh, begitu ya, Dek. Dari penjelasan Adek tadi dapat saya simpulkan kalau Adek itu anemia, Dek. Boleh saya cek dulu, Dek, HB-nya? Iya Bu. Nah, ini kadar HB-nya 10 ya, Dek. Berarti kadar HB Adek itu di bawah normal. Kalau boleh tahu, Adek beberapa hari ini melakukan diet atau Adek sedang menstruasi? Berarti kadar HB saya kurang ya Bu. Jadi saya tidak diet Bu, tapi sudah 2 hari ini saya menstruasi Bu. Jadi apa hubungannya Bu dengan sakit saya ini? Iya, Dek. Jadi HB Adek itu rendah, berada di bawah 10 kan, sedangkan normal HB itu 12. Dan untuk hubungan anemia dengan menstruasi itu tentu ada, Dek. Karena menstruasi otomatis kita mengeluarkan darah. Sedangkan anemia itu terjadi apabila jumlah sel darah merah kita berkurang. Nah, dengan berkurangnya hemoglobin atau darah merah tadi, tentu kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh itu tidak maksimal, sehingga mengakibatkan tubuh kita kurang mendapat pasokan oksigen yang mengakibatkan tubuh kita itu cepat lelah. Oh begitu ya Bu Bidan. Jadi apa ya Bu Bidan yang harus saya lakukan? Nah, yang harus Anda lakukan adalah dengan meningkatkan mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung tinggi zat besi seperti daging, ikan, telur, dan sayur-sayuran lainnya. Dan juga ada juga bisa mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Kemudian diusahakan istirahat yang cukup ya, Dek, dan jangan terlalu sering begadang. Karena ada lagi haid sekarang kan, sebaiknya ada mengkonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah, Dek. Oh iya Ibu, terima kasih Bu. Saya akan melakukan saran yang Ibu katakan tadi. Tapi bagaimana ya Bu cara meminum tablet itu? Minum tablet tambah darah itu bisa Adek konsumsi 1 kali seminggu apabila Adek tidak sedang haid. Sekarang karena Adek lagi haid, Adek disarankan untuk minumnya tiap hari 1 kali dalam sehari. Dan kalau bisa Adek jangan mengkonsumsinya dengan air selain air putih seperti air susu, teh, atau kopi, karena dapat menurunkan khasiat atau memperlambat penyerapannya nantinya, Dek. Oh terima kasih ya Bu Bidan atas informasinya. Iya, sama-sama, Dek. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, bisa tidak ada menyimpulkan sedikit tentang yang kita bahas tadi? Dari penjelasan Ibu Bidan tadi bahwa anemia itu kan terjadi karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh yang mengakibatkan oleh kurangnya mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama zat besi, terutama pada zat besi. Selain itu juga disebabkan kurangnya istirahat atau suka bergadang. Untuk mencegah dan mengatasinya, saya harus makan makanan yang bergizi, terutama yang tinggi zat besinya, dan saya harus rutin minum obat tablet tambah darah. Baik, Dek, berarti Adek dapat menerimanya dengan baik ya. Mungkin sekarang segitu dulu ya, Dek, pembahasan kita. Kalau ada yang mau Adek tanyakan lagi? Tidak Bu Bidan, terima kasih atas waktunya Bu Bidan dan informasinya ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Dek. Iya Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu.
Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Enda yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Oh iya Bu. Iya, baik Ibu. Kalau begitu saya data dulu ya identitasnya Ibu. Iya Bu. Ibu sudah biasa periksa ke sini atau baru kali ini ya Bu? Saya baru kali ini Bu periksa ke sini. Oh baik Ibu. Ibu dengan siapa? Saya Isma Bu. Umur Ibu berapa tahun ya? Umur saya 24 tahun Bu. Masih muda ya Ibu. Ini hamil, Ibu sedang hamil pertama? Iya Bu, ini kehamilan pertama saya Bu. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Nama suami saya Angkasa Bu. Kebetulan suami saya tidak bisa ikut mengantar saya periksa Bu karena dia sedang bertugas Bu. Oh begitu ya Ibu. Untuk pemeriksaan selanjutnya diusahakan suaminya ikut ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu juga usia kehamilan Ibu ini sudah berapa ya? Sudah memasuki usia 3 bulan Bu. Masih hamil muda ya Ibu. Baik Ibu ada keluhan apa? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini saya sering merasa mual dan itu membuat saya sangat lelah dan sedikit khawatir Bu dengan kesehatan saya Bu. Baik Ibu, mungkin sedikit saya menjelaskan terkait dengan mual pada usia kehamilan muda Ibu ini ya. Jadi mungkin rasa mual ibu itu biasanya terjadi karena kondisi akibat meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan pergerakan saluran cerna melambat. Indera penciuman ibu juga cenderung menjadi lebih sensitif. Mungkin hal itu bisa memicu rasa mual ibu ketika mencium aroma-aroma tertentu, dan itu normal pada kehamilan muda ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Mungkin cara mengatasinya disarankan untuk ibu menghindari makanan yang memiliki aroma yang kuat atau berbau tajam seperti makanan yang berbau amis. Mungkin ibu bisa memilih makanan yang rendah lemak dan mudah dicerna. Ibu juga disarankan untuk memakan dalam porsi sedikit tapi sering Ibu. Nah, untuk menghindari mual muntah Ibu yang berlebihan itu, Ibu bisa melakukan kebiasaan meminum air hangat pada saat bangun tidur. Sarapan paginya bisa diganti dengan makanan biskuit ya Ibu. Mungkin segitu dulu Ibu. Iya Bu, jadi kalau saya mual itu normal ya Bu di kehamilan ini, apalagi yang pertama. Iya Bu, jadi kalau mual itu normal ya Bu pada orang hamil. Nah iya Ibu. Mungkin baik Ibu, apakah Ibu dapat memahami yang tadi saya bicarakan? Iya Bu, saya paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Terima kasih Bu penjelasannya. Soalnya kemarin itu saya jadi khawatir Bu, karena mual itu saya kurang makan, nggak nafsu makan sama sekali Bu. Takutnya itu berbahaya pada janin saya Bu. Nah, mungkin Ibu juga akan mengalami sering kelelahan. Jadi untuk menghindari rasa sering kelelahan itu, Ibu harus mengatur pola istirahatnya ya. Misalkan seperti tidur siang 2 jam atau tidur malamnya cuma 8 jam aja ya Bu. Jadi Ibu juga jangan lupa terlalu banyak beraktivitas ya, karena akan memicu Ibu menjadi sering kelelahan. Justru itu Ibu disarankan untuk berolahraga ringan ya Ibu, karena aktivitas fisik ini bisa meningkatkan stamina Ibu. Jadi Ibu juga harus mengonsumsi gizi seimbang yang ya usahakan nutrisi Ibu itu juga tetap baik. Karena nutrisi Ibu itu sangat penting untuk mencegah mual muntah Ibu yang berlebihan yang biasa disebut dengan hipermesis gravidarum. Jadi Ibu nanti akan saya kasih tablet Fe atau tablet zat besi untuk mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasan Ibu tadi. Nah ya Ibu, sama-sama. Mungkin sampai jumpa ya Bu di lain hari dan waktu pemeriksaan selanjutnya. Hati-hati di jalan ya Ibu. Iya, makasih ya Bu. Saya pulang dulu Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pagi Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Pagi Bu.
Iya Bu. Mungkin perkenalkan, nama saya Bidan Enda yang bertugas pada hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya Bu Bidan, jadi begini Bu, saya itu punya anak usia 6 tahun. Akhir-akhir ini saya perhatikan kesehatannya Bu, terutama berat badannya. Berat badannya sangat turun drastis Bu. Dan satu lagi, dia itu belakangan ini sering makan Bu, tapi tidak teratur. Dia sering merasa lapar katanya Bu. Tapi yang saya herankan itu berat badannya tidak bertambah Bu, bahkan berat badannya itu jauh dari kata normal anak-anak yang seumurannya dia Bu. Jadi saya khawatir Bu, apa yang terjadi sama anak saya Bu. Saya takutnya anak saya itu kurang gizi Bu. Oh begitu Ibu. Sebelumnya Ibu, saya boleh tahu nama Ibu siapa dan umur Ibu berapa? Saya Isma Bu, umur saya 26 tahun Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau anak Ibu namanya siapa ya? Nama anak saya Amel Bu, usianya 6 tahun. Begitu ya Ibu. Tadi kan Ibu bilang anaknya susah makan ya, dan kurang nafsu makannya. Kalau boleh tahu saya, tadi bagaimana ceritanya, sejak kapan nih si adik itu begitu ya Bu? Begini Bu, dulu itu saya perhatikan aman-aman aja Bu, berat badannya normal. Tapi akhir-akhir ini yang seperti yang saya ceritakan tadi, dia juga sering bermain Bu, tapi bermainnya itu selalu di tempat yang kotor, bermain tanah sama anak tetangga saya Bu. Begitu Bu. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, memangnya Amel ini sering main apa aja ya Bu? Dia itu sering main kayak masakan gitu, tapi pakai medianya itu pakai tanah Bu, main di tempat yang becek-becek gitu Bu. Oh begitu ya Ibu. Bagaimana kondisi kesehatan anaknya Ibu? Uh, Kalau kondisi kesehatannya terakhir kali itu dia sakit 1 bulan yang lalu Bu. Dia mengalami sakit perut, terus dia juga mual-mual sampai muntah hebat juga Bu. Dan berat badannya waktu bulan lalu itu hanya 13 kilogram Bu. Begitu Ibu, termasuk rendah ya Ibu. Jadi cerita Ibu tadi dapat saya simpulkan, sepertinya anak Ibu ini terkena cacing deh. Jadi Ibu itu jadi penyakit cacingan ini Bu disebabkan karena kurangnya kesadaran akan kebersihan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap lingkungannya Ibu. Jadi penyakit cacingan ini dapat menular melalui telur yang tertelan dan masuk ke dalam tubuh si anak melalui makanan, baik terinfeksi bakteri atau mungkin belum matang Ibu. Jadi juga dapat menyentuh tanah itu yang kotor atau becek. Jadi begitu ya Bu. Saya sarankan Ibu jaga kebersihan sekitar rumahnya, terutama pada kamar mandi dan dapurnya. Terus biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, memilih makanan yang bersih dan memasak makanan yang sudah matang, dan juga rutin memotong kuku. Juga tidak lupa Ibu nasihati anaknya biar agar memakai sendal pada saat bermain atau sepatu, dan buanglah kotoran hewan peliharaan jika ada pada tempat yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Mungkin itu juga kesalahan saya Bu, karena saya kurang memperhatikan kebersihan anak saya. Insya Allah saya akan melakukan apa yang Ibu jelaskan tadi dan saya terapkan di kehidupan keluarga saya Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Oh iya Ibu, sama-sama. Mungkin selain itu anak Ibu ini di atas 6 bulan dapat saya berikan obat cacing jika memang diperlukan Ibu. Untuk itu mengobati cacingan ini pada si anak, selain menyembuhkan juga bisa mengembalikan nafsu makan si anak. Iya Bu, nanti saya akan memberikan obat cacing kepada anak saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Ibu. Hati-hati di jalannya Ibu.